Kisah Eros dan Psais, cinta yang menyentuh langit. Di tepi pantai Zamrud yang selalu diterpa angin laut, hiduplah seorang putri bernama Psais. Kecantikannya bukan sekadar para sempurna, melainkan cahaya yang memancar dari jiwanya yang murni, seperti embun pagi di kelopak mawar pertama musim semi. Orang-orang berduyun datang, bukan untuk meminang, tetapi untuk menyembah. Desisannya bergema hingga ke Olympus, Psais, jelmaan dewi kecantikan baru. Gema itu menusuk hati Aphrodite, sang dewi cinta, bagai duri mawar. Kecemburuannya membara seperti lahar. Bagaimana mungkin manusia fana menyaingiku? Bisiknya, suara merdu berbalut racun. Lalu, dipanggilnya Eros, putranya yang perkasa, dewa nafsu dan hasrat yang bersayap. Wajahnya seperti patung marmer yang hidup, memancarkan pesona yang mampu membuat dewa sekalipun lunglai. Anakku, sabda Aphrodite, suara dingin bagai es, tusuklah hati Psais dengan panahmu. Buat ia jatuh cinta pada makhluk paling hina, paling menjijikkan yang menggeliat di bumi. Eros terbang dengan sayap berkilauan, membawa busur dan panah emasnya yang mematikan. Ia menyelinap ke kamar Psais saat rembulan sedang merajut selendang peraknya di atas laut. Psais tengah terlelap, kecantikannya bahkan lebih memesona dalam ketidaksadaran. Pipinya seperti bunga persik, alisnya lengkung sempurna bagai sayap burung layang-layang, dan napasnya berirama lembut bagai nyanyian angin sore. Saat Eros mengangkat panahnya, jari-jarinya yang biasanya mantap, tiba-tiba gemetar. Cahaya rembulan menyentuh bulu mata Psais, memantulkan kilauannya menembus langsung ke relung hatinya. Dalam kekaguman yang memabukkan, tangannya tergelincir. Ujung panah emas yang runcing itu, bukannya menancap di hati Psais, malah melukai jarinya sendiri. Panah cinta yang paling sakti itu merasuk ke dalam darahnya. Ia bukan lagi dewa yang mengendalikan cinta, melainkan tawanan cintanya sendiri pada Psais yang fana. Tapi, kutukan Aphrodite telah terucap. Eros tidak bisa mengungkapkan dirinya secara terang-terangan. Dengan sihir dan kebohongan yang menyakitkan hatinya, ia membujuk Psais melalui sabda oracle untuk menanti di puncak gunung terpencil, di mana ia akan disatukan dengan suami yang adalah seekor naga mengerikan. Dengan hati remuk dan air mata berlinang, Psais memenuhi perintah itu. Angin malam meraung, menyebarkan gaunnya seperti bendera putih penyerahan diri. Tiba-tiba, Zephyrus, sang angin barat, yang diperintah Eros, mengangkatnya dengan lembut, membawanya melayang bagai bulu dandelion, menuruni tebing menuju sebuah lembah tersembunyi yang diselimuti kabut permai. Di sana, tersembunyi di balik tirai air terjun yang berkilauan pelangi, berdiam sebuah istana yang bukan buatan manusia. Marmernya berpendar seperti mutiara, taman-tamannya dipenuhi bunga yang menyanyi, dan udara beraroma madu serta kayu manis. Malam itu, dalam kegelapan kamar yang harum, suara yang lebih merdu dari aliran sungai terdengar. Psais, kekasihku, akulah suamimu. Istana ini, segala keindahannya, adalah milikmu. Tapi, ada satu syarat. Jangan pernah menyalakan lampu untuk melihat wajahku. Percayalah pada cinta yang kita rasakan, bukan pada penglihatanmu. Jika kau langgar, aku akan lenyap selamanya. Psais, meski hatinya penuh tanya, tersihir oleh kelembutan suara itu, oleh sentuhan jari-jari hangat yang menyapunya dalam gelap, oleh bisikan manis di telinganya saat fajar menjelang. Malam demi malam berlalu dalam pelukan tanpa wujud, dalam percakapan yang menyelami jiwa, dalam cinta yang tumbuh subur tanpa nama dan rupa. Psais bahagia, namun kerinduan untuk melihat kekasihnya, ditambah bisikan jahat saudari-saudarinya yang iri hati. Dan suatu malam, saat Eros terlelap nyenyak setelah bercinta,
kegelisahan dan rasa ingin tahu menguasai Sais. Dengan tangan gemetar, ia mengambil lampu minyak kecil yang disembunyikannya. Api kecil itu dinyalakannya, dan sinarnya yang keemasan perlahan menyapu kegelapan. Apa yang terpampang bukanlah monster, melainkan keindahannya membuat Sais terkesima. Di bawah selimut cahaya lampu, terbaring Eros, dewa cinta itu sendiri. Sayapnya yang perkasa berkilauan seperti sutra emas, rambutnya ikal berwarna madu, kulitnya halus bagai marmer yang hangat, kejantanan dan kelembutannya menyatu sempurna. Sais terpana, jatuh cinta lebih dalam lagi. Namun, dalam kekagumannya, tangannya gemetar. Setetes minyak panas dari lampu terjatuh, membakar bahu Eros. Ia terbangun mendadak, matanya yang seperti bintang kecewa itu menatap Sais dengan pedih. "Oh, Sais," serunya, suara pecah oleh kesedihan yang dalam. "Kau telah melanggar kepercayaanku. Cinta tidak bisa hidup tanpa kepercayaan. Sekarang, aku harus pergi." Secepat angin, Eros terbang meninggalkannya. Istana yang indah lenyap bagai mimpi buruk. Sais terjatuh di tanah dingin, sendirian, hanya disertai ratapan angin yang kini terasa menusuk tulang. Hatinya remuk. Ia menyadari kebodohannya, kedalaman cintanya pada Eros yang kini terasa seperti pedang di dadanya. Dengan tekad baja yang lahir dari penyesalan dan cinta sejati, Sais memutuskan untuk melakukan apapun untuk mendapatkan Eros kembali, bahkan jika harus menghadapi murka Aphrodita. Perjalanannya adalah tapak tilas penderitaan dan ujian iman. Ia menghadap Aphrodita, yang menyambutnya dengan cemooh dan tawa dingin. "Kau ingin Eros kembali, gadis sombong?" sergah sang dewi, matanya menyipit penuh kebencian. "Baiklah. Selesaikan tugas-tugasku ini. Jika gagal, kau akan binasa." Tugas-tugas itu mustahil bagi manusia, memisahkan tumpukan biji-bijian raksasa dalam semalam, dibantu semut yang kasihan, mengambil bulu emas dari domba buas yang mematikan, dengan bantuan alang-alang yang berbisik, mengisi tempayan kecil dengan air dari sungai Styx yang mematikan, diselamatkan oleh elang Zeus, dan terakhir, perjalanan ke dunia bawah untuk meminta secuil kecantikan dari Persephone, ratu dunia bawah. Setiap langkahnya adalah taruhan nyawa. Setiap napasnya adalah doa untuk Eros. Saat ia kembali dari dunia bawah dengan kota kecantikan Persephone, kelelahan dan rasa ingin tahu, lagi-lagi, membuatnya membuka kota itu, berharap sedikit kecantikan akan membantunya memenangkan kembali Eros. Bukannya kecantikan, yang keluar adalah kabut tidur maut yang langsung merubungnya. Sais terjatuh, kaku bagai patung, nyaris menjadi penghuni dunia bawah selamanya. Namun, cinta Eros lebih kuat dari kutuk apapun. Ia, yang telah memulihkan luka bakar dan mengamati perjuangan Sais dari kejauhan dengan hati remuk, tidak tahan lagi. Ia terbang secepat kilat, menyapu kabut maut itu dengan sayapnya, dan menyentuh Sais dengan panah cintanya yang ajaib. "Bangunlah, jiwaku," bisiknya, air mata emas menetes membasahi wajah Sais. Sais terbangun, memandang Eros dengan mata penuh cinta dan penyesalan yang dalam. "Maafkan aku," bisiknya, suara parau. "Aku mencintaimu lebih dari nyawaku sendiri." Melihat ketabahan, penyesalan, dan cinta sejati Sais, bahkan para dewa Olympus tergetar. Eros, dengan keberanian yang lahir dari cinta, menghadap Zeus, sang raja dewa. "Bapak para dewa," pinta Eros, tangannya erat menggenggam tangan Sais. "Aku mencintainya. Jadikanlah ia abadi, agar kami bisa bersatu selamanya." Zeus, tersentuh oleh kesetiaan mereka dan juga oleh permohonan Aphrodita yang akhirnya luluh melihat keteguhan hati menantunya, menganggur.
ia mengangkat cawan ambrosia, minuman para dewa. "Minumlah, Sais," sabdanya, suara bergema seperti guntur yang lembut. "Dari debu kefanaan, bangkitlah sebagai dewi jiwa." Pada pesta pernikahan agung di Olympus, Sais yang kini bersinar dengan keabadian berdiri di samping Eros. Gaunnya berkilauan seperti galaksi, mahkotanya bertabur bintang. Afrodite pun tersenyum, akhirnya menerima. Cinta mereka, yang lahir dari kesalahan, diuji oleh air mata dan nyaris binasa oleh ketidakpercayaan, akhirnya bersemi lebih indah dari sebelumnya. Sais, sang jiwa, dan Eros, sang cinta, menyatu dalam keabadian. Mereka mengingatkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang penglihatan semata, tetapi tentang kepercayaan yang dalam, pengorbanan yang tulus, dan keberanian untuk bertahan melewati kegelapan. Dan bahwa terkadang, jiwa manusia yang paling murni pun mampu menyentuh langit, dan membuat sang dewa cinta sendiri takluk pada panahnya sendiri. Cinta mereka adalah nyala abadi, membuktikan bahwa bahkan di antara dewa dan manusia, jiwa dan cinta adalah dua sayap yang membawa kita menyentuh keabadian.